Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mada darsun al-an? Darsunal Al-Quran wal Hadis atau tafsir. Fa nahnu sanata'alamu at-tafsir fi surah Yasin. Surah Yasin al-ayah al-hadiyata asrah ila akhirih. lam na'rif ila ayatin nahnu sanata'alam fi hadzal yaum. Falidzalika qabla kulli syai'in hayya bina naqra al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Narju minkum an yaqra Al-Quran surah Yasin min ayat minal ayah al-hadiyata asyrah ila al-ayah al-khamisah ila ayah as-sabi'ah asyrah minal hadiyata asyrah ila as-sabi'ata asyrah. Tafadhal. Anta ya man? Zaid. Iqra. Arab. Ila as-sabi'ah asyrah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'az zikra khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun iz arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalithin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basharum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai' in antum illa takdzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illal balagul mubin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulul karim nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Badin ana atlubu minka an tutarjim ya qalilan. Idan antanzur ila Al-Quran min ayah surah Yasin minal ayatil hadiyata asyrah ila al-ayah as-sabiyata asyrah. Wa qabla an nahtwa ila darsina al-jadid uridu an as'alakum anid darsil madi. Wa huwa at-tafsir minal ayah as-sabi'ah ila al-ashirah. Man qad haqqal adab lahu. Man alladhi qad haqqa al-adab lahu. Man. Siapa yang pasti ya atau keputusan untuk diberikan adab itu akan diberikan kepada siapa? Orang-orang kafir. Kepada siapa?
Orang-orang yang enggak beriman. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, terutama tidak mengimani kitab Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah pada mereka. Nah, as-soal ats-tsani, mal murad min inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Al murad min al-ghil, yang dimaksud dengan dibelenggunya tangan di lehernya, itu merupakan tamsilan, ya. Tamsilan tentang apa? Kira-kira tamsilan tentang apa itu? Orang yang dikumpulkan atau dibelenggukan tangannya di lehernya, ya, sampai ke dakannya, sampai ke apa namanya, dagunya. Itu simbol atau tamsilan terhadap apa? Dan simbol apa tuh? Orang yang kemudian ininya mengenagadah ke atas gitu. Ini tamsil orang yang Sakaratul maut. tidak mau Beriman. tidak mau beriman, gitu. Tidak mau beriman, ya. Cuma soal ats-tsalits, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddam fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ayo ada tafsir. Tamsilan li aisya'in hada. Orang yang di depannya dikasih penghalang, belakangnya juga dikasih penghalang, sehingga dia tidak bisa melihat. Ini tamsilan tentang orang yang bagaimana? Hatinya sudah tertutup. Iya, hatinya sudah terhalang, ya. Sehingga la yubsirun, mereka tidak bisa melihat apa? Tidak bisa melihat apa? Mereka itu, ya, belakang terhalang, depan terhalang, belakang terhalang. Artinya hatinya sudah tertutup, terhalang untuk bisa melihat apa? Kebenaran, ya. Jadi kebenaran pun berseliweran di mana-mana, banyak, ya, dari Al-Quran, dari Rasulullah, dari mana-mana, ya, dari para penceramah dan sebagainya. Tetapi karena hatinya sudah tertutup di depan, di belakang, sudah tertutup semua, sehingga tidak bisa melihat kebenaran itu dengan hatinya. Jadi kebenaran itu hanya lewat begitu saja. Kalau telinga itu pendengarannya masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri, gitu. Nah itu, ya. Ini tamsilan, ya. Jadi ingat kalau kita nanti baca Yasin itu, ya. Hum la yubsirun. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sehingga apa? Sama saja, ya. Sawa alaihim, nahnu nungdiruhum am nahnu la nungdiruhum, sawa. Kita memberikan peringatan kepada mereka ataupun tidak memberikan peringatan, sama saja, karena hatinya sudah tertutup. Nah, mereka tetap tidak beriman. La yazaluna fi kufrihim, mereka tetap dalam kekufurannya.
Ayo. Tayyib, al-an nahnu nastamirru ila al-ayah al-hadiyata asyrah. Innama tungziru. Innama tungziru. Apa makna dalik? Sesungguhnya Sesungguhnya engkau hanya beriman. manit taba'ad dzikra. Orang yang mau Mengikuti peringatan. mengikuti Peringatan. ad-dzikra. Al-Quran. Al-Quran. Innama tungdiru manit taba'ad dzikra wa khasyar rahmana bil ghaibi. Coba tarjim awalan hatta dzalik. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan apapun dan pahala yang mulia. Ayat. Naam. Fabashirhu bimagfirati wa ajrin karim. Maka berikanlah berikanlah kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Ayo nam. Innama tungziru, sesungguhnya ini maksudnya alladzi sayanalu aw yaqbalu indarukum indaro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indaro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa illa man ittaba'ad dzikra. Man ittaba'ad dzikra. Man yuridu an yattabi'a ad-dzikra. Al-murad bid-dzikra huna Al-Qur'an. Jadi sesungguhnya orang yang mau menerima peringatan dari Rasulullah SAW itu, ya, hanyalah orang yang mau mengikuti Al-Quran. Nah, orang yang punya konsen terhadap Al-Quran atau mengimani kepada Al-Quran, itulah kemungkinan besarnya mereka yang akan menerima peringatan. Kalau yang ayat sebelumnya, mereka orang-orang yang sudah tertutup hatinya sehingga tidak bisa Melihat kebenaran, tidak akan beriman kepada Allah. Sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka walaupun mereka sudah seperti itu, asalkan mereka itu mau mengikuti Al-Quran, ya, ada rasa ingin untuk mengikuti Al-Quran saja, itu ada kemungkinan mereka untuk mengikuti peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun hatinya sudah tertutup, asalkan dia sedikit aja membuka, gitu, ada keinginan sedikit aja, itu bisa jadi tuh yang sudah tertutup itu bisa kebuka lagi. Ya. Tapi kalau mereka kekeh betekeh bersikeras untuk menutup hatinya rapat-rapat terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu susah untuk mereka bisa beriman atau menerima hidayah. Hidayah itu dari Allah sudah banyak dari sana sini, tapi karena hatinya sendiri menutupnya, maka hidayah itu tidak bisa masuk. Nah, gitu ya. Jadi siapakah orang yang akan mengambil pelajaran atau menerima peringatan-peringatan dari mana-mana saja, ya, khususnya dari Al-Quran atau dari Rasulullah atau dari para penceramah atau dari guru atau dari penasehat dan sebagainya. Siapakah mereka yang akan menerima? Nah,
Di sini disebutkan manit taba'ad dzikra. Pertama, orang yang mau mengikuti Al-Qur'an. Yang kedua, at-tsani wa khasyar rahmana bil ghaib. Wa khasyar rahmana bil ghaib. Yaitu orang yang takut kepada Ar-Rahman. Man Ar-Rahman? Maha Mengasih. Allah. Takut kepada Allah ya bil ghaib, walaupun dia tidak bisa melihatnya. Ya. Takut kepada Allah, kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak melihat Allah. Karena dia gaib. Allahu ghaibus samawati wal ard. Ya. Itu tuh. Jadi dua orang inilah. Kalau kita ingin menjadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengambil segala macam ayat-ayat, mengambil pelajaran dari segala macam tanda-tanda kebesaran Allah itu, maka hati kita harus dibuka, ya. Hati kita harus dibuka sehingga kita ingin untuk mengambilnya. Ada keinginan dulu untuk mengambilnya, ingin ikut, ya, mengikuti apa yang disampaikan itu. Yang kedua, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak melaksanakan perintahnya dan tidak menjauhi segala larangannya. Nah, takut kepada Allah berarti takut kepada kepada apanya? Kepada adabnya. Ya, jadi ada keinginan di dalam diri kita untuk mengambil hikmah dan sebagainya. Yang kedua, kita takut kepada Allah atas adabnya yang menimpa kepada kita. Itu ya. Dzalika minal ayah al-hadiyata asyar. Fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan akan diampuni dosa-dosanya dan akan diberikan pahala berupa al-jannah. Huwa al-jannah. Itu surga. Jadi kalau ada orang yang berkeinginan untuk untuk masuk Islam umpamanya, atau untuk berbuat kebaikan, itu jangan disepelekan, jangan dicuekin, tetapi kita kasih semangat bahwa kalau kamu masuk Islam maka kamu akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, seluruh dosa-dosanya akan diampuni. Ya kan, orang yang tadinya kafir kemudian masuk Islam, maka seluruh dosa-dosa yang sudah dilakukannya itu dihapuskan, maghfirah. Ya. Kemudian amal-amal yang selanjutnya yang baik itu nanti akan mendapat pahalanya, yaitu berupa surga di akhirat nanti. Tsumma al-ayah ats-tsaniyata asyrah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Terjemah. Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. Nah, ini ingat nih. Udkur. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami, kata Allah, sungguhnya kami akan menghidupkan
yang sudah mati. mati. Ya. Ini karena orang-orang kafir itu tidak percaya bahwa nanti itu akan dihidupkan lagi. Kalau sudah jadi bangkai ya gimana dia bisa hidup kembali, orang udah jadi bangkai kan begitu ya. Tapi Allah menyebutkan bahwa kami akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Jadi ketika Rasulullah SAW disangkal oleh orang-orang yang kafir itu bahwa tidak mungkin orang yang sudah mati bisa dihidupkan lagi, maka jawaban Rasulullah SAW, Allah itu bisa menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, ya kan? Apalagi ini tadinya sudah ada, sudah hidup, dimatikan kemudian dihidupkan lagi, kan itu lebih gampang daripada tadinya sama sekali tidak ada menjadi ada. Itu ya. Nah itu nanti kalau kamu ditanya tentang itu, kita tidak akan dihidupkan lagi nanti di sana, gimana orang sudah jadi tanah begitu. Nah itu jawabannya seperti Rasulullah SAW. Jadi gitu. Jangankan yang tadinya sudah ada, yang tadinya tidak ada saja bisa diciptakan oleh Allah. Itu ya. Anta jenis fi hadapil kursi. La ba'sa bi. Tafadhal. Naam. Jadi akan dihidupkan kembali nanti lil ba'thi, untuk dibangkitkan kembali. Nanti setelah dikubur, setelah mati, ya, semuanya sudah mati, kemudian akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah itu yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya. Mungkin kamu bisa melihat itu ada pohon yang mati, tapi tiba-tiba muncul di sebelah atasnya itu ada hidup, ranting hidup. Ada apa namanya? Ada tunas. Ya, hidup. Kemudian ada pohon yang gede, yang hidup, tiba-tiba mati gitu. Atau rang-rang itu, rang dari pohon itu dia mati kemudian jatuh. Ya. Sempalan-sempalannya. Padahal itu dari sesuatu yang hidup keluar yang mati. Dari sesuatu yang mati keluar yang hidup. Itu ya. Naam. Wa naktubu ma qaddamu. Wa naktubu ma qaddamu. Lalu Allah akan mencatat atau menulis ma qaddamu, apa-apa yang sudah dilakukan fi hayatihim min khairin wa syarrin liyujazu alaihi. Allah akan mencatat apa-apa yang kita lakukan di muka bumi ini, dalam kehidupan di muka bumi ini, kebaikan kita atau amal yang baik kita ataupun amal yang buruk kita. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka kita nanti akan melihat apa yang kita lakukan dari kebaikan walaupun hanya sebesar biji gandum atau biji atom, yarah, akan diperlihatkan kepada kita. Dan begitu juga yang buruk dari perbuatan kita akan diperlihatkan kepada kita. Nah, jadi
nanti akan ditulis. Kita punya malaikat yang pencatat kebaikan kita, apa namanya? Raqib dan Atid. Itu selalu akan mencatat kebaikan kita oleh malaikat Raqib, keburukan kita oleh malaikat Atid di sebelah kiri. Kebaikan sebelah kanan, keburukan sebelah kiri. Ya, itu akan terus dicatat. Wa naktubu ma qaddamu. Apa yang kita lakukan di muka bumi ini dicatat semuanya. Ya. Untuk apa? Liyujazu alaihi. Untuk diberikan imbalan. Jadi apapun yang kita lakukan, besar ataupun kecil, baik ataupun buruk, itu ada imbalannya dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kalau yang baik surga, kalau yang buruk neraka. Nah, itu ya. Wa atharahum. Yang dicatat bukan hanya sekedar amal kita saja nih di dunia saja, bukan hanya sekedar amal kita atau kerja kita, bukan, tetapi juga atharahum, atharnya. Apa itu athar? Mal murad min al athar. Kira-kira apa yang dimaksud dengan athar itu? Ya, ma ustun nabihi ba'dahum. Apa-apa yang menjadi panutan, contoh kebaikan setelah dia mati. Jadi yang dicatat itu bukan hanya sekedar amal ketika kita hidup saja. Ketika kita sudah mati pun ada amal-amal, berkas amal-amal kita yang akan terus dicatat. Itu yang mungkin kalau kita sering mendengar kata-kata sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu bisa saja berupa harta yang diberikan untuk membangun masjid, maka selagi masjid itu masih dipakai, itu akan terus mengalir pahalanya. Ya, atau membuat sekolah, selagi sekolahnya dipakai untuk belajar, maka itu akan mengalir terus pahalanya. Walaupun kita sudah mati. Ya. Memang ada sesuatu yang sangat sangat luar biasa gitu ya. Amazing dari orang yang mati tapi dia masih memberikan rizki kepada kita. Ada nggak? Kebayang nggak oleh kamu? Orang sudah mati tapi masih memberikan makan sama kita. Kebayang nggak kira-kira? Siapa orang yang seperti itu? Umpamanya nih istri Ustadz ya, kan dulu dia ngajar sebagai pegawai negeri yang digaji setiap bulan sekian juta umpamanya 3 juta lah atau 4 juta setiap bulan. Meninggal tuh. Setelah meninggal dia masih ada pensiunannya setiap bulan 3 juta umpamanya. Jadi dia sudah meninggal tetapi masih memberikan gaji kepada kita, kepada suaminya dan kepada anak-anaknya. Tiap bulan 3 juta. Nah itu athar. Jadi athar ini, gaji ini, itu akan terus saja mengalir pahalanya kepadanya. Nah, itu athar tuh. Ya, contoh athar ya. Contoh athar. Oleh karena itu maka kamu kalau kerja dan sebagainya nanti itu coba cari yang kira-kira itu akan terus mengalir. Ya, kira-kira akan terus mengalir. Atau banyak bersedekah jariyah ke masjid atau kemana gitu. Pesantren itu akan mengalir terus, atau
memberikan ilmu kepada murid-murid atau kepada santri-santri dan sebagainya. Ya, ilmunya itu digunakan oleh santri-santri itu. Nah, itu akan mengalir nanti pahalanya. Itu merupakan athar kepada orang yang sudah meninggal. Ustadz nih ngasih ilmu tafsir umpamanya sama kamu. Nanti sama kamu digunakan tuh ilmunya. Selagi kamu masih menggunakan terus, itu juga mengalir kepada Ustadz. Seperti MLM. Nah, itu yang disebut dengan athar. Atau kamu ngenasehati orang, sehingga orang itu, semua orang yang di kampung itu menggunakan nasihat dari kamu. Maka walaupun kamu sudah meninggal pun, nanti itu selagi nasihat itu masih digunakan, akan terus mengalir pahalanya kepada kamu yang sudah meninggal. 6. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu itu kulla syai'in nasabahu bi fi'lin yufassiruhu. Ini kata-kata kulla itu kulla, kenapa bukan kullu? Nah, semestinya kan kullu ya. Nah, ini kata kulla ini merupakan penjelasan dari fi'il setelahnya. Setelah kata kulla syai'in itu, yaitu ahsaynahu. Ya. Jadi maksudnya kami akan mencatat atau menghitung kulla syai'in. Ya. Mestinya bahasanya ahsayna kulla syai'in. Kami akan menghitung atau mencatat setiap segala sesuatu. Paham? Di mana dicatatnya? Fi imamin mubin, fi kitabin bayyin huwa al-lauh al-mahfud. Gimana? Izin. Nah. Om Tadakoik. Segala sesuatu yang ada ini, termasuk kamu semua, itu sudah tercatat di dalam kitab mubin atau di lauh mahfud. Ya, kita akan jadi apa gitu. Ustadz jadi guru, jadi ustadz di pesantren Al-Azka, itu sudah tercatat di lauh mahfud. Kamu akan jadi apa nanti? Itu sudah tercatat di lauh mahfud. Kayak semacam lauh mahfud itu pun kayak semacam alat kalkulator ya, kalkulator. Kalau dipencet 5 kali 5, maka akan muncul 25. Kalau kamu belajar di Al-Azka, maka kamu nanti akan jadi apa? Itu sudah ada di dalam lauh mahfudnya. Tapi kalau kamu ngelawan, ya, kalau kamu ngelawan, kalau kita mencetnya itu 5 ditambah 5, maka akan jadi berapa? 10. Tadi kalau dipencet itu 5 kali 5 akan jadi 25. Kalau dipencetnya 5 ditambah 5, maka jadi 10. Ya. Kayak semacam kalkulator di antaranya. Kalau kamu belajarnya di Al-Azka, maka kamu akan jadi hafid. Tapi kalau kamu belajarnya itu di sekolah biasa, mungkin kamu akan jadi apa? Ahli biologi atau dan sebagainya. Nah, itu sudah ada di dalam lauh mahfud. Karena apa? Karena segala sesuatu itu sudah dicatat
Di dalam Loh Mahfud itu, di dalam kitab Al-Mubin, fi imamim mubin, di dalam buku induk, ya, sudah dirangkum dalam buku induk, tidak akan keluar dari situ. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idja ahal mursalun. Mana? Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ya. Buatlah perumpamaan. Kita buat perumpamaan. Ini sebagaimana dalam Al-Quran itu, yaitu perumpamaan ashabal qaryah. Nah, ashabal qaryah itu ashab orang-orang mana? Orang-orang Intokiyah. Idja'aha ketika mereka datang atau mendatangi, ketika mendatangi ya ke kota itu al-mursalun, para utusan. Di sini mursalun di sini bukan para rasul Allah, tapi ini adalah utusan Nabi Isa alaihi salam. Ya, Nabi Isa alaihi salam pernah mengutus ke ke kaum Intokiyah, ya, ashabal qaryah ini bagian di sini. Untuk apa? Untuk beribadah atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Id arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma. Yakni ketika Nabi Isa itu mengutus dua orang utusan. Id arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma. Terjemah apa? Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Alas awalan. Jadi Nabi Isa mengutus dua orang utusan ke masyarakat Al-Qaryah itu, Intokiyah ya. Intokiyah ya itu di daerah sana. Bukan di Indonesia nih, Intokiyah ini. Ya. Apa yang mereka lakukan? Ternyata kaum Intokiyah itu kadzabuhuma. Mereka mendustakan keduanya. Fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Coba terjemah. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Nah, karena yang dua orang itu didustakan oleh mereka, maka Nabi Isa mengirim lagi satu orang utusan untuk supaya bisa bertiga itu saling menguatkan. Ya, diutus berarti jadi tiga, tadinya dua, karena dikasih dua mereka mereka mendustakan, maka ditambah lagi satu, jadi tiga. Yang tiga ini mereka katakan atau mereka mengatakan kepada penduduk Intokiyah itu bahwasanya mereka ya faqalu inna ilaikum mursalun. Kami bertiga ini adalah para utusan yang diutus, ya. Diutus untuk apa? Jadi jangan sembarangan kalau orang diutus gitu ya. Diutus oleh Nabi Isa. Kalau kita berhubungan dengan negeri lain, luar negeri, maka kita biasanya
memberikan duta ya. Ada duta di Malaysia, ada duta di Arab, ada duta di Mesir dan sebagainya itu. Untuk menerangkan tentang Indonesia. Itu para duta. Nah, ini Nabi Isa mengirim duta-duta ke kaum Intokiyah itu untuk menerangkan tentang apa-apa yang diturunkan oleh Allah sebagai wahyu, ya, menyembah kepada Allah saja dan risalah-risalah lainnya. Nah, qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Nah, apa San? Mana terjemah? Mereka penduduk negeri menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Alas. Nah, apa jawaban dari para kaum Intokiyah itu? Mereka mengatakan, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Kamu ini yang bertiga itu tadi ya, duta-duta yang tiga itu dilecehkan oleh mereka. Ah, kamu itu bukan utusan, tapi kamu itu hanya manusia biasa seperti kami. Jadi sama aja, lu juga begitu, ama, ya, sama saja. Apa kelebihannya? Dia tidak ada kelebihannya sama sekali gitu. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in illa in antum illa takdzibun. Kata mereka, ya, Allah tidak menurunkan apa-apa kepada kamu, maka kamu itu hanya orang-orang yang berdusta, ya. Tuh, anggapnya ya, mereka yang tiga orang utusan itu adalah para pendusta. Maka dijawab lagi oleh yang tiga itu, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ya. Apa dah? Terjemah? San? Mereka berkata, kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu. Nah, mereka mengatakan bahwa ini ya majral qasam wa zidat ta'kid bihi wa billami ala ma qablahu li ziyadatil inkari fi. Nah, inna ilaikum lamursalun. Ayat ini seperti atau mengandung sumpah, ya. Qalu, mereka mengatakan demi Allah, gitu kan. Kalau ini cuman gak disebutkan aja di sini, tapi semacam ada mengandung kata demi Allah itu. Demi Tuhan, demi Allah, ya, Tuhan kami itu tahu sesungguhnya kami diutus, betul-betul diutus kepada kamu. Kami itu betul-betul diutus oleh Nabi Isa kepada kamu. Diutus oleh Allah kepada kamu. Ini kata yang tiga orang. Demi Allah. Ya, demi. Jadi walaupun tidak dikatakan dengan bentuk kata qasam, tetapi di situ mengandung sumpah, mengandung qasamnya. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Ada? Kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Iya. Ya, at-tabligh al-bayyin adz-dzahir bil adillatil wadihah wa hiya ibra'ul aqmah wal abras wal marid wa ahya'ul mayyit. Ya. Wa ma 'alaina illal balagul mubin.
Ya. Tugas kami atau kewajiban kami hanyalah untuk menyampaikan ya yang sejelas-jelasnya. Ya. Artinya apa? Kalau kamu tetap tidak mau beriman setelah dijelaskan berbagai macam penjelasan, bahkan dengan apa? Dijelaskan dengan mukjizat Nabi Isa itu, diantaranya apa? Menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan matanya yang sudah buta, kemudian yang kena sopak itu apa? Penyakit kusta sembuh lagi, ya, dan berbagai macam penyakit bisa disembuhkan itu. Itu kan semestinya mereka beriman kepada Allah, karena Nabi Isa mengatakan bahwa aku menyembuhkan orang yang sakit biidnillah, karena izin Allah. Aku bisa menghidupkan orang mati karena izin Allah. Jadi bukan aku, tetapi Allah yang menyembuhkannya, sebetulnya Allah. Maka oleh karena itu kamu berimannya kepada Allah. Tapi kalau kamu tetap tidak beriman, kamu tetap saja ngeyel, ya, tidak beriman, maka aku sudah terlepas. Aku sudah terlepas dari tanggung jawab kalau nanti kamu masuk neraka. Sebab tugasku hanya menyampaikan saja. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Adapun mereka mau beriman atau tidak mau beriman, itu bukan tugas kita. Mereka masuk surga atau masuk neraka, itu bukan tugas kita. Nah itu ya. 6. Al-waqt yantahi mungkin. Alas. Iktafaina bihadza wa insyaallah nastamiru fi ma ba'd. Halunaka soal? Wajib ada soal? Ada pertanyaan? Mafi. Tak, walakin fahimtum? Fahimna. Li antab hamu fa ana sa'as'al fi ad-dars al-qadim. Untuk supaya lebih paham, nanti akan Ustaz tanya kamu di pelajaran yang akan datang. Iktafaina bihadza wa akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.